Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market kripto. Lalu kita juga akan membahas salah satu berita yang cukup penting. Ini khususnya untuk kripto di Indonesia ya. Jadi kita akan lihat beberapa berita ini, termasuk juga nanti kita akan melihat analisa teknikal Bitcoin bagaimana ke depannya. Karena marketnya lagi sideways, saya akan melihat secara strategi yang akan saya ambil juga. Ya mungkin posisi trading juga yang akan kita bahas di video kali ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Dimana untuk hari ini market masih lebih ke arah sideways, belum terlalu banyak pergerakan. Bitcoin berada di level $16.700 ya. Lalu Ethereum di 1186 ya, sideways market. Menjelang akhir tahun biasanya seperti ini juga, tapi kita akan lihat apakah akan ada end of year rally gitu ya, akhir tahun, kenaikan akhir tahun yang akan kita lihat juga gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk saat ini market memang secara liquid atau secara volume itu juga lagi mengalami penurunan karena memang banyak orang yang lagi liburan ya, karena udah menjelang akhir tahun. Namun kita lihat dari sini ada XDC masih mengalami kenaikan, Immutable X, Thorchain, 1inch beberapa, tapi nggak terlalu signifikan sebenarnya. Untuk yang mengalami penurunan apakah ada ya, Chiliz masih mengalami penurunan, Algorand, Filecoin, XRP, dan beberapa kripto lainnya juga. Jadi mix Fear and Greed Index kita masih di level Fearful 29. Nah kita akan langsung masuk aja ke dalam berita main utamanya, yaitu adalah toko kripto resmi diakuisisi oleh Binance. Seperti itu ya, toko kripto salah satu bursa kripto atau exchange kripto terbesar di Indonesia ini baru aja resmi diakuisisi oleh Binance. Sebelumnya di awal bulan Agustus ini, kita lihat di sini ya, di bulan 6 pada tanggal 6 Desember 2022 kita sempat membahas bahwa toko kripto ada kemungkinan untuk diakuisisi. Rumornya aja, rumor yang beredar. Dan pada saat itu juga toko TKO mengalami kenaikan, yaitu adalah token dari toko kripto sendiri. Nanti kita akan lihat secara analisa teknikal juga untuk TKO. Oke. Nah, tapi di sini Binance ada membahas satu hal, di mana dia membahas mereka ini nggak akan langsung akuisisi, langsung membeli, tapi mereka ini akan menambahkan kepemilikan saham di toko kripto secara bertahap ya, hingga hampir 100%. Jadi stakeholding mereka itu ditambahin. Mungkin saat ini udah ada ya, kita tahu toko kripto ini kan di bawah Binance. Jadi ini hanya ditambahin saja seperti itu ya, secara pembeliannya bertahap ya untuk toko kripto. Namun udah ada beberapa perubahan penting. Salah satunya dari CEO-nya, yaitu adalah si Pang Shekai. Ini turun dari jabatannya sebagai CEO. Sekarang dia menjadi Dewan Komisaris Toko Kripto. Seperti itu ya. Sebenarnya bukan turun, tapi dia berganti jabatannya gitu ya. Turun dari CEO, berganti jabatannya menjadi Dewan Komisaris. Tapi tetap support toko kripto juga, dan ditunjuk CEO lain seperti itu ya. Dan kita akan lanjut lagi. Oke, di sini ya, ini CZ Binance, dia langsung update dari Twitternya. Ini dari Coindesk Indonesia kan. Breaking news, Binance confirms Indonesian exchange toko crypto acquisition atau akuisisi toko kripto. Lalu di sini CZ membahas Binance was the majority shareholder of toko. Jadi udah dari awal ya, from the beginning. Nah sekarang mereka ini hanya injected more cash, jadi ditambah cashnya aja, nggak langsung beli 100% ya, tapi ini hanya menambahkan menjadi ya major shareholder seperti itu. Lalu di sini dia membahas satu hal, yaitu adalah Indonesia Exchange volumes drop quite a bit after the new tax introduction. Jadi ya kita tahu beberapa bulan lalu memang di kripto ini diadakan tax ya, pajak kripto seperti itu. Lalu volumenya sempat mengalami penurunan sampai saat ini. Ditambah juga sebenarnya dengan bear market yang lagi beredar, yang lagi kita alami saat ini juga. Ya, bagaimana dengan toko kripto? Ya, toko kripto kalau teman-teman sebagai user sebenarnya tidak akan ada perubahan sama sekali, tetap masih bisa dipakai juga. TKO bagaimana? TKO sendiri ini cukup menarik ya. Kalau TKO sendiri kita mau tahu apa sih sebenarnya kegunaan TKO berikutnya, karena sekarang toko kripto ini sudah diakuisisi oleh Binance. Apakah TKO ini akan bertahan sebagai token dari toko kripto terus dan utility-nya akan ditambahkan atau bagaimana? Untuk saat ini kita belum ada informasi lebih penting, informasi baru lagi mengenai hal ini gitu ya. Nah, next up kita bahas juga mengenai technical sedikit. Ini kita membahas tentang Bitcoin ya, karena Bitcoin masih
bisa dibilang sideways, stagnan di area ini 17 ribuan. Nah, kita mau tahu kapan sih Bitcoin mulai bergerak lagi atau mungkin mengalami kenaikan seperti itu ya. Nah, salah satunya di sini dari si Dan Crypto, dia membahas it has now been 351 days atau 351 hari since Bitcoin, pada saat Bitcoin last touch its 200 daily moving average atau hit dia punya 200 MA moving average 200 ya, yang warna ungu ini. Saat ini sudah ada 351 hari. Jadi udah hampir 1 tahun gitu ya sebelum kita di sini. Untuk saat ini moving average-nya sendiri berada di kisaran area level 20.500 dan ini akan bergerak terus sih sebenarnya ya. Karena kan ini akan berubah setiap harinya. Ini kan kita menggunakan daily. Nah, kita akan compare ini dengan beberapa previous bear market cycle sebelumnya. Salah satunya kita lihat dari 2018. Kalau 2018 ini membutuhkan waktu 385 hari ya. Berarti kalau kita bandingkan dengan saat ini, dengan keadaan saat ini, kita hanya ya beda sekitar 1 bulan lah, 30 hari gitu ya kalau kita lihat dari saat ini. Sebelum Bitcoin mulai mengalami kenaikan. Bahkan di sini pada saat dia touch moving average-nya bukan mengalami rejection tapi dia mengalami breakout seperti itu ya. Ini kita juga sempat mengalami rejection di sini. Kalau kita touch moving average ini, apakah kita akan mulai breakout kembali dan tidak akan mengalami penurunan? Hal itu mungkin bisa kembali terjadi lagi gitu ya. Next up. Nah, kalau di tahun 2015, 2016 itu Bitcoin 310 hari ya, 310 hari. Saat ini kita sudah di 351 hari. Jadi sebenarnya udah lewat nih. Nah, ini satu hal yang kita harus perhatikan. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat di range time frame aja secara kapannya gitu ya. Ini sudah mulai ranging period untuk accumulation period untuk kripto sebelum kripto mulai bergerak kembali. Gitu ya. Jadi ini yang kita bahas kenapa kita bisa mulai mencicil beberapa kripto juga. Ya. Next up, nah ini juga cukup menarik. Ini dari Elon Musk. Elon Musk sempat tweet ya, should I step down as head of Twitter? Apakah dia harus turun dari jabatannya kepala dari Twitter sendiri? Lalu dia bilang dia akan follow result of this poll ya. Dan ternyata 57,5% menjawab iya. Ya, artinya dia harus turun dari jabatannya sebagai CEO Twitter. Nah, yang menariknya apa? Yang menariknya sekarang dia lagi mencari nih, kira-kira CEO siapa nih yang baru gitu ya untuk menjadi Twitternya. Tapi Elon Musk ini akan menjadi owner of Twitter juga. Nah, salah satunya sebenarnya ini adalah si Edward Snowden ya. Ini dia membahasnya. Dia reply tweetnya Elon Musk mengenai CEO. Lalu di sini dia membahas I take payment in Bitcoin. Jadi istilahnya dia akan menjadi, dia menerima mungkinnya menjadi CEO di Twitter dan menerima paymentnya dengan Bitcoin. Elon Musk nggak ada confirm ini, dia cuma hanya membilang. Dan Edward Snowden ini cukup menarik ya secara profilnya juga. Kenapa? Karena dia ini kan sebenarnya adalah mata-mata juga ya, previous mata-mata. Kalau teman-teman nonton videonya, filmnya mungkin ada. Di sini ada Snowden, ada Citizen4 ini mengenai movie-nya dia. Gitu ya, dimana dia sempat membongkar informasi-informasi dari intelijen di Rusia juga gitu ya. Nah, jadi ini kalau benar-benar si Snowden dan dia menerima Bitcoin, ini menjadi CEO yang menerima Bitcoin ya. Jadi ini akan cukup besar juga kalau menurut saya, dan ini menjadi katalis positif sebenarnya kalau untuk kripto. Nah, kita lihat dari sini, semenjak si Elon Musk bilang dia akan turun dari jabatannya dari Twitter, Tesla stocks juga mengalami kenaikan ya, 4,8% sebelum open trade sebenarnya di sini. Nah, jadi kira-kira itu untuk update market kripto hari ini. Lalu kita membahas secara analisa teknikal untuk Bitcoin, dan mungkin nanti kita bahas secara sedikit untuk TKO juga ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita lihat di time frame 4 jam. Sebenarnya kalau di time frame 4 jam ini masih sesuai dengan plan kita ya. Kalau teman-teman follow channel Telegram kita, ada di deskripsi. Kita melihat, atau saya melihat mungkin Bitcoin bisa ranging di area ini, atau mungkin possible dia testing ke area 0,65 0,618. Itu berada di kisaran level 16.400 16.500 di area kotak warna biru yang ini gitu ya. Dan Bitcoin ini masih sideways di area ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada possible ya, secara objectively ya, kalau kita perhatikan ada possible atau ada kemungkinan untuk Bitcoin ini mengalami penguatan, dan penguatannya mungkin ke area kisaran ini 17.100-an
ya. Di sini ada gap besar ya, strong candle, bearish strong candle di sini. Lalu sebenarnya di sini ada supportnya, ya bisa dibilang support juga, dia sempat konsolidasi di area ini juga, kisaran level 17.100-an. Nah, makanya kita bisa lihat di sini possible atau kemungkinan penguatan ke area tersebut 17.200, 17.100 gitu ya. Makanya di sini saya taruh magnet istilahnya kalau dia bisa mengalami kenaikan ke atas sini. Namun kalau misalnya teman-teman mulai beli saat ini, di saat ini juga, ini kurang, secara risk and reward kurang kalau menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena di sini juga rawan sekali untuk Bitcoin mengalami penurunan kembali gitu. Jadi kalau misalnya kita mau membuka posisi long istilahnya saat ini, mungkin kita menunggu apakah Bitcoin bisa turun kembali sini ya. Mungkin testing ke area 16.400, sweep liquidity di bagian bawah ini, baru mengalami kenaikan, mulai creeping up ke area ini. Seperti itu. Jadi bukan posisi di sini, mungkin taruh stop loss di area ini. Gitu untuk saat ini gitu ya. Dan kalau misalnya Bitcoin breakdown, nah ini harus hati-hati gitu ya, karena saya rasa bottom dari Bitcoin pun ya, kita tahu Bitcoin sempat testing ke area 15.400, dan saya rasa kemungkinan 15.400 ini bukan bottom Bitcoin. Jadi ada potensi untuk Bitcoin testing ke area yang lebih bawah lagi. Kapan itu kita nggak ada yang tahu, mungkin awal tahun depan juga bisa possible, atau mungkin di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun ini mungkin tersisa hanya beberapa hari lagi. Tapi kira-kira ini untuk Bitcoin, skenario Bitcoin yang ada, dengan dia harus bertahan untuk di level golden ratio-nya dia 0,618, 0,65. Saya bisa dibilang ini strong area yang cukup kuat lah untuk menahan price action dari Bitcoin sendiri ya, kalau memang dia testing ke area tersebut. Oke. Jadi ini untuk Bitcoin ya. Kita lihat Bitcoin dominance. Masih kita bisa kelihatan bahwa Bitcoin dominance ini strong movement ya, dimana Bitcoin ini akan masih drive market crypto ya. Rata-rata altcoin mungkin nggak akan terlalu bergerak cukup banyak. Kita lihat TKO. Mungkin kita pakai BIDR ya. Kita pakai rupiah ya, untuk teman-teman yang pakai rupiah. Nah, kita bisa bahas dengan rupiah. Secara time frame 1 hari, ini saya mau bahas secara time frame 1 hari, kita bisa lihat ini level sekitar level 9.000 atau 8.900-an. Ini menjadi level resistance yang cukup kuat untuk toko TKO gitu ya, toko token seperti ini ya. Jadi ini resistance dia untuk saat ini gitu ya. Sedangkan untuk level supportnya yang saya levelin ini berada di kisaran level 3.800, 3.600 ya. Di kisaran level 3.600 ini sempat dia turun ya. Ini mungkin pada saat FTX crash mengalami penurunan, toko crypto turun juga di sini, lalu dia creep back up lagi ke atas ini. Dan kita ini validate, kenapa? Karena kita bisa lihat dia mulai kembali naik lagi. Ada sedikit rejection ya di area ini ya, rejection, turun kembali, breakout, retest ya. Jadi ada rejection dan retest di sini, lalu mulai mengalami kenaikan lagi, apalagi dengan rumor yang ada. Kita bisa lihat di awal video kita membahas rumor ini tanggal 6 Desember, dan memang tanggal 6 Desember kalau kita lihat di sini, nah ini toko crypto mengalami kenaikan signifikan, hampir 100% dalam 1 hari gitu ya untuk TKO sendiri. Nah, untuk saat ini dia mengalami penurunan lagi, dan ini bagaimana dengan berita yang terbarunya juga gitu ya, dengan toko crypto resmi diakuisisi oleh Binance di time frame 4 jam. Kalau saya rasa ini main eventnya udah selesai. Istilahnya kita sudah tahu bahwa toko crypto ini akan diakuisisi oleh Binance. Jadi nggak akan terlalu banyak pergerakan atau upside, kecuali Binance lebih membahas plan lebih detail mengenai toko crypto gitu. Jadi kalau kita lihat secara skenario, mungkin potensinya lebih karena dia nggak akan mungkin nggak mengalami kenaikan lebih lagi seperti itu. Jadi rawan kalau teman-teman untuk mulai membeli toko crypto di saat ini gitu ya. Dan kita bisa lihat juga dari secara Fibonacci level, pada saat dia testing ke area ini, dia bertemu di zone kita ya. Biasa kita menggunakan 0,618 maupun 0,65. Di sini ada sedikit rejection juga gitu. Nah, ini mungkin 0,236 Fibonacci level ya. Coba ya, bentar saya cek dulu. 0382 mungkin 0236. Oke, ini kita keluarin guidance-nya. Oke, ini hampir tertahan di kisaran level 0,382, tapi ini mulai creep back up lagi. Kalau secara point of interest atau yang kalau teman-teman lihat,
mungkin ya kalau mau beli toko kripto ya berada di kisaran level 3600-an, 3500 di bawah sini gitu ya, karena ini strong support dan kemungkinan dalam beberapa hari ke depan kalau newsnya sudah lumayan ini ada potensi dia mengalami penurunan lagi ke area tersebut gitu ya, 3500 baru mulai kenaikan pelan-pelan lagi seperti itu. Ini kalau kita lihat secara time frame luasnya gitu. Jadi jangan terlalu buru-buru untuk toko kripto atau untuk TKO kalau teman-teman mau tradingkan juga gitu ya. Dan kira-kira mungkin itu dulu untuk update market kripto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.